PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan Sandiwara Radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom baik. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-395 ini didukung oleh para pemain Ivone Rose sebagai Sakawuni, Elias sebagai Gajah Biru, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Dedi sebagai Candalagati, Hari sebagai Surobuteng, Narto Bantul sebagai Rawedeng, Idris Apandi sebagai Ramapati, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu berhasil meringkus salah seorang pembokong.
Laki-laki bertubuh gempal itu menjerit-jerit kesakitan karena tangannya dipelintir ke belakang. Dia menjerit-jerit dan memohon agar dilepaskan. Dia berjanji akan memberikan keterangan yang diperlukan. Akhirnya Arya Kamandanu melepaskannya. Pada saat itu Sakawuni dan Gajah Biru datang. Mereka merasa lega karena melihat Arya Kamandanu dapat menangkap salah seorang di antara para pembokong dalam keadaan hidup. Dan mereka bermaksud mengorek keterangan dari mulutnya. Tapi mendadak mereka terkejut. Tubuh laki-laki itu mengejang. Kedua belah tangannya mendekap perut. Matanya mendelik. Dan sebelum roboh, mulutnya mengeluarkan busa berwarna kebiru-biruan. Oh, lihat Kamandanu. Lihat orang ini. Sayang sekali. Dia sudah mati. Mulutnya berbusa, Kakang Gajah Biru. Nampaknya dia keracunan. Benar, Nini. Nampaknya dia telah menelan racun. Mungkin dia sengaja bunuh diri, Kakang. Dia tidak ingin kita mengorek keterangan dari mulutnya. Dia memilih mati daripada memberikan keterangan kepada kita. Kalau begitu semakin jelas bahwa para pembokong ini hanyalah orang-orang suruhan. Jelas ada dalang yang bekerja di belakang mereka. Benar, Kakang Gajah Biru. Dan dalang itu pastilah orang yang sangat berbahaya. Dia pasti mempunyai pengaruh yang kuat, sehingga orang ini memilih mati daripada membocorkan rahasianya. Iya, aku kira begitu. Sekarang bagaimana, Kamandanu? Aku yakin masih ada lagi yang berkeliaran di sekitar tempat ini untuk mencuri kelengahan kita. Kita sudah membunuh 8 orang, Gusti Kamandanu. Kukira sebaiknya malam ini kita habiskan mereka. Sebab kalau tidak, mereka pasti akan mengganggu perjalanan kita ke Bukit Pandem. Benar, Wuni. Nah, sekarang begini saja. Kalian berdua berjaga-jaga di tepian sungai Boyolangu. Jangan ada seorang pun di antara prajurit-prajurit tahu kita telah kedatangan para pembokong. Mereka tidak perlu tahu. Selanjutnya biar aku yang akan merampungkannya. Apa maksudmu, Kamandanu? Aku yang akan membersihkan mereka semuanya. Selesai berkata, Arya Kamandanu melompat ke dalam gelap. Sakawuni dan Gajah Biru berpandangan sesaat lamanya. Kemudian mereka pun melompat dan bergegas berlari-lari menuju ke tepi sungai Boyolangu. Surabutang? Iya, aku sudah melihatnya. Mereka semuanya terbunuh. Sekarang giliran kita berdua. Apa kau mempunyai pikiran lain, Candalakati? Bagaimana kalau kita melarikan diri saja? Kita tinggalkan saja tugas celaka ini. Kau mau menjadi buron pemerintah Majapahit seumur hidup? Tidak, Candalakati. Kita harus jalan terus. Tapi kita tinggal berdua. Dan ternyata orang-orang yang akan kita bunuh mempunyai ilmu jauh di atas kita. Salah-salah bukan mereka, melainkan kita sendiri yang akan terbunuh. Buktinya 8 orang kawan kita semuanya sudah dibinasakan. Lebih baik kita kabur saja. Ayo Surabutang, kita tinggalkan tempat ini dan kita cari tempat persembunyian yang aman. Kau pengecut, Candalakati. Kita harus berpikir sehat. Kita tidak mungkin mengalahkan mereka. Sudah. Jangan banyak omong, ayo ikut aku. Baru saja Surabutang bermaksud melangkah, mendadak sebuah bayangan berkelebat ringan. Bayangan itu terbang di antara dahan-dahan pohon, kemudian melompat ke hadapan mereka. Hei, siapa kau? Aku bertanya, siapa kau? Mengapa kau menggunakan cadar hitam untuk menutupi wajahmu? Mungkin dia salah seorang di antara teman kita yang berhasil menyelamatkan diri, Surabutang. Hei, siapa kau? Jawab, ayo jawab. Yang jelas aku bukan siluman. Aku pun manusia biasa seperti kalian. Kalau aku menggunakan cadar hitam, itu bukan berarti aku adalah teman kalian. Apakah kau yang bernama Gajah Biru? Bukan. Kalau begitu, kau pastilah orang yang bernama Arya Kamandanu. Kalau sudah tahu siapa diriku, apa yang akan kalian lakukan? Jadi benar kau yang bernama Arya Kamandanu? Iya, benar. Akulah Arya Kamandanu. Kalau kalian bermaksud membunuhku, cepat laksanakan. Apalagi yang kalian tunggu? Arya Kamandanu, kau pasti binasa di tangan Surabutang.
Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Suro, Buteng, dan Candalagati langsung menyerang. Mereka mengirimkan pukulan-pukulan beruntun dari dua penjuru. Sekali waktu Suro Buteng mengirimkan tendangan-tendangan ke arah ulu hati Arya Kamandanu. Serangan-serangan mereka memang cukup berbahaya. Tapi Arya Kamandanu adalah seorang pendekar pilih tanding. Tanpa merasa kesulitan, dia membendung serangan-serangan lawan sambil sekali waktu mengirimkan pukulan ataupun tendangan balasan. Melihat serangan-serangannya gagal, Suro Buteng dan Candalagati menjadi penasaran. Mereka kemudian mencabut senjatanya masing-masing. Suro Buteng menggenggam sebatang tombak pendek, sementara Candalagati mengayun-ayunkan pedangnya yang ukurannya besar dan panjang. Mampus kau, Kamandanu! Mampus! Arya Kamandanu melayani dua orang musuhnya yang menggunakan senjata tajam. Tombak pendek Suro Buteng menyambar kiri kanan, sementara pedang Candalagati berusaha membobol pertahanan Arya Kamandanu. Namun Arya Kamandanu masih belum merasa kerepotan untuk melayani serangan-serangan dua orang lawannya. Dia berkelip ke kiri ke kanan, kadangkala jungkir balik di udara. Suatu saat, dia memperoleh kesempatan yang sangat baik. Dia berhasil menetak pergelangan tangan Suro Buteng dan tombak pendek terlepas. Arya Kamandanu menyambar senjata itu, dan sebelum kakinya menginjak tanah, tombak pendek itu pun sudah kembali melayang deras ke arah Suro Buteng. Kamandanu, kau telah membunuhnya lagi? Ya, sudah 9 orang semuanya. Sayang sekali, kakak. Yang satu orang berhasil kabur. Kurang ajar. Akan kutangkap orang itu. Sudahlah, tidak usah Wuni. Tidak ada gunanya. Sebelum kau tangkap, dia pun akan menelan racun. Benar, Nini. Lebih baik sekarang kita periksa sekali lagi keadaan di sekitar tempat ini. Iya. Mari Kakang Gajah Biru. Ayo Wuni. Ayo. Kita periksa sekali lagi. Kalau benar-benar keadaan sudah aman, baru kita bisa istirahat. Besok sebelum fajar menyingsing, kita akan berangkat meneruskan perjalanan ke Bukit Pendem. Arya Kamandanu, Gajah Biru, dan Sakawuni kemudian memeriksa suasana di sekitar tepian Sungai Boyolangu. Nampak prajurit-prajurit masih tidur pulas di tempatnya masing-masing, seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Sementara itu Candalagati yang berhasil melarikan diri, memacu kudanya sekencang-kencangnya menuju kota Majapahit. Hiya! 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 Duduklah Candalagati, duduklah dan segeralah beri laporan.
Baik Gusti, hamba akan segera memberikan laporan. Ampun Gusti, ampun beribu-ribu ampun. Kami telah gagal. Apa maksudmu? Gagal bagaimana? Apakah kalian sudah berhasil menemukan mereka? Sudah Gusti, kami sudah berhasil menemukan mereka. Tapi kami gagal membunuh mereka. Bahkan teman-teman hamba semuanya terbunuh, termasuk Surabutang. Mereka semuanya terbunuh? Iya. 9 orang terbunuh. Dan hanya kau yang tinggal hidup? Benar Gusti, tinggal hamba yang hidup. Dan hamba berusaha untuk kembali ke Majapahit guna memberikan laporan pada Gusti. Rawadeng, minggirlah. Aku akan mengadakan tanya jawab sebentar dengan orang ini. Baik Gusti Ramapati, silakan. Jadi 9 orang temanmu terbunuh? Benar Gusti. Dan hanya kau yang selamat? Iya Gusti, hanya hamba yang berhasil menyelamatkan diri. Mengapa kau harus kembali ke Majapahit, Candalagati? Kau benar-benar bodoh. Mestinya kau tidak kembali ke Majapahit. Ampun Gusti, bukankah hamba harus memberikan laporan kepada Gusti Ramapati? Aku tidak butuh laporan kegagalan. Dan aku paling tidak suka melihat manusia seperti dirimu ini, Candalagati, pengecut. Kau biarkan teman-temanmu binasa menjalankan tugas, sementara kau melarikan diri. Manusia macam apa kau ini? Pengecut, kutu busuk, tidak punya setia kawan, mau selama sendiri saja. Ampun Gusti, ampun beribu-ribu ampun. Hamba mengaku bersalah Gusti. Candalagati. Iya Gusti. Sebelum berangkat menjalankan tugas bersama teman-temanmu, aku telah membagikan sesuatu kepada kalian semua. Mana itu sesuatu yang aku maksudkan? Ampun Gusti, apakah pel racun ini yang Gusti maksudkan? Ya, mari sini. Aku ambil kembali pelet racun itu. Candalagati kemudian merogoh sakunya dan mengeluarkan pelet racun. Sang Ramapati kelihatan sangat muak melihat sikap dan perangai Candalagati. Untuk sesaat lamanya dia menimang-nimang pelet racun. Kemudian dia menoleh ke arah Rawadeng. Rawadeng dan kau Rayuyu. Iya Gusti. Tangkap Candalagati, ringkus dia, dan buka mulutnya lebar-lebar. Baik Gusti. Tidak, jangan Gusti. Ampunilah hamba Gusti, ampunilah hamba. Oh Gusti, ampun Gusti, jangan Gusti. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Ampun Gusti. Jangan. Hamba mengaku bersalah. Ampun beribu-ribu ampun Gusti. Rawadeng dan Rayuyu terus meringkus Candalagati. Sementara Rabanyak dan Rapangsa menjepit lehernya sambil memaksa Candalagati untuk membuka mulutnya lebar-lebar. Dan pada saat berikutnya, Sang Ramapati melangkah dan tangannya mencemplungkan pelet racun ke mulut Candalagati. Ampun Gusti. Ampun Gusti. Dia sudah mati Gusti. Tubuhnya mengejang dan mulutnya berbusa. Itulah ganjaran bagi seorang pengecut. Lalu akan kita apakan mayat orang ini Gusti? Suruh beberapa orang prajurit untuk menguburkannya.
Dan ingat Rawedeng, kau juga Rayuyu, dan kau Rapangsa serta Rabanyak. Kita membutuhkan orang-orang yang berani, yang patuh, yang bisa memegang rahasia, yang bertanggung jawab, dan yang berani mengorbankan nyawanya demi tugas. Kita tidak membutuhkan orang-orang seperti Candalakati. Kita tinggalkan sejenak sang Ramapati yang tengah dimakan rasa kecewa karena gagal memenuhi keinginannya. Kita kembali ke Arya Kamandanu dan prajurit-prajurit Majapahit yang tengah istirahat di tepi sungai Boyolangu. Pagi harinya, sebelum fajar menyingsing, Arya Kamandanu dengan dibantu Sakawuni dan Gajah Biru membenahi pasukan Majapahit yang berjumlah 300 orang. Dan ketika cahaya matahari belum lagi terang, mereka sudah berangkat meneruskan perjalanan menuju Bukit Pendem. Hampir sehari penuh mereka berkuda. Tak sesuatu pun yang mereka temukan di tengah perjalanan. Dan menjelang malam tiba, mereka memasuki desa Parangcuri. Oh, lihat Buni. Apa yang telah terjadi di desa ini? Sungguh-sungguh biadab. Apakah ini pekerjaan manusia? Sepertinya di desa ini baru saja terjadi pembantaian besar-besaran ini. Aku hampir-hampir tidak percaya. Ada manusia bisa melakukan kekejaman seperti ini. Lihat Kamandanu, lihat. Ada orang berlari-lari kemari. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae, puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Mereka heran melihat pemandangan di desa Parangcuri. Rumah-rumah penduduk terbakar. Sebagian di antara mereka banyak yang sudah roboh menjadi arang. Mayat-mayat bergelimpangan di sana-sini. Darah berceceran di atas rumput. Beberapa ekor kerbau terlentang tak bernyawa dan mulai membusuk. Bau busuk tersebar kemana-mana. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa sebenarnya yang telah terjadi di desa Parangcuri? Dan siapa orang yang berlari-lari menemui Arya Kamandanu? Lalu apa yang kemudian akan dilakukan oleh Arya Kamandanu berikut teman-temannya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng,
itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer Cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer Cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer Cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut hubungi dokter. PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan Sandiwara Radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin, Mesin. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom baik. Puyer obat sakit kepala Cap Siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer Cap Siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom puyer obat sakit kepala Cap Siolas. Puyer obat sakit kepala Cap 19. Puyer obat sakit kepala Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
Dalam seri ke-396 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Elias sebagai Gajah Biru, Ivonero sebagai Sakawuni, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Iwan Dahlan sebagai Jata Gimbal, Margaret sebagai Dewi Sambi, Petrus sebagai Ranggu, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Sebelum fajar menyingsing, Arya Kamandanu, Sakawuni, Gajah Biru dan pasukan Majapahit yang berjumlah 300 orang meninggalkan tepian sungai Boyolangu. Mereka berkuda hampir seharian lamanya. Menjelang malam tiba, mereka tiba di desa Parangcuri. Mereka terkejut setengah tidak percaya melihat pemandangan yang terpampang di desa Parangcuri. Rumah-rumah penduduk hangus terbakar, ternak banyak yang mati. Mayat warga desa bergelimpangan di sana-sini. Sungguh-sungguh biadab. Aku hampir tidak percaya ada manusia bisa melakukan kekejaman serupa ini. Ya, nampaknya di desa ini baru saja terjadi pembantaian, Gusti Kamandanu. Benar, Kakang Gajah Biru. Lihat Kakang. Ya. Ada orang berlari-lari menuju kemari. Tolong kami, tuan-tuan. Siapakah Bapak ini? Mengapa Bapak sampai luka separah ini? Aduh, saya warga desa Walangsapitu. Desa kami baru saja diserang kaum perusuh. Mereka membakar rumah-rumah penduduk. Mereka membunuh ternak dan membunuh warga desa. Tolonglah kami, tuan-tuan. Apakah desa Walangsapitu masih jauh letaknya dari sini, Bapak? Itu di belakang bukit itulah letak desa Walangsapitu. Cepat, tuan-tuan, cepat. Cepat tolong kami. Mereka itu penjahat yang sangat kejam. Mereka tidak kenal peri kemanusiaan. Mereka membunuh semau-maunya. Mereka membunuh warga desa, sanak saudara kami, bahkan keluarga kami. Tolonglah kami, tuan-tuan. Kukira perbuatan ini adalah perbuatan Pubajil dan anak buahnya. Mereka harus segera ditumpas. Mereka harus segera dimusnahkan dari muka bumi ini, Kamandanu. Apakah Gusti Prabu Kertarajasa Jayawardana sempat melihat pemandangan seperti ini? Sudahlah, Kakang Gajah Biru. Gusti Prabu tidak harus melihat pemandangan seperti ini. Mata dan telinga kita adalah mata dan telinga Gusti Prabu. Kita adalah wakil-wakil beliau. Setelah tugas ini nanti selesai, kita tinggal melaporkannya ke hadapan Gusti Prabu. Bagaimana, Sakawuni? Sebentar lagi malam tiba. Kita lanjutkan saja perjalanan, Kamandanu. Kalau memang desa Walangsapitu tidak begitu jauh, kita masih akan sempat bertemu dengan kaum perusuh itu. Baiklah, ayo kita berangkat. Kau berkuda di depan bersamaku, Wuni. Dan kau, Kakang Gajah Biru. Ya. Kau mengawal barisan dari belakang. Baik. Ada orang-orang berkuda menuju kemari, Tuanku Bajil. Apakah jumlah mereka cukup banyak? Jumlah mereka sekitar 300 orang, Tuanku. Dan nampaknya mereka adalah prajurit-prajurit Majapahit. Mereka bersenjata lengkap, Tuan. Kalau begitu, ayo
cepat tinggalkan tempat ini. Bakar rumah-rumah itu dan tinggalkan tempat ini segera. Ayo cepat. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kita terlambat, Kamandanu. Binatang-binatang jahanam itu sudah pergi. Kurang ajar. Aku tidak akan membiarkannya. Aku tidak akan membiarkan perbuatan biadab ini. Ayo Wuni, ayo Kakang Gajah Biru, kita susul mereka. Hea, hea. Mengikuti kita. Nampaknya begitu, Kakang. Mereka masih mengikuti kita. Mereka itu bodoh sekali. Mereka mencari mati rupanya. Di mana kita akan menggebuk mereka beramai-ramai, Kakang Bajil? Tenang saja, Sambi, tenang. Jatah Gimbal, dan kau, Kolo Rampis, kau juga Macan Rumpus. Ya, Tuanku Bajil. Kerahkan orang-orang. Tambah lagi orang-orang kita yang berada di lereng bukit. Cegat orang-orang Majapahit itu di kaki bukit Pendem. Biarkan dulu mereka memasuki pintu bukit. Kemudian gebuk beramai-ramai dari 3 jurusan. Kau, Kolo Rampis, memimpin orang-orangmu dari sebelah barat. Dan kau, Macan Rumpus, menyergap dari arah timur. Sedangkan Jatah Gimbal akan menyerbu dari selatan. Kepung mereka dari 3 jurusan. Ya, musnahkan mereka semuanya. Jangan satu pun dibiarkan hidup. Orang-orang Majapahit itu harus diberi pelajaran yang berharga. Mereka tidak boleh memandang remeh padaku. Mereka pikir siapa aku ini. Ayo cepat, kerjakan perintahku. Benarkah ini yang namanya Bukit Pendem, Kamandanu? Iya. Begitulah menurut keterangan orang desa Walangsape itu tadi. Inilah kaki Bukit Pendem. Saya mencium sesuatu yang mencurigakan ini. Keadaan di sekitar kaki bukit ini sepi sekali. Kalau memang kaki Bukit Pendem ini merupakan sarang kaum perusuh, seharusnya ada di antara mereka yang berjaga-jaga. Kita harus berhati-hati, Kakang Gajah Biru. Nampaknya kehadiran kita sudah ditunggu-tunggu. Lihat, Kamandanu. Lihat. Aku melihat ada bayangan-bayangan bergerak dari balik rumpun semak belukar. Itu yang di sana itu. Baru saja Sakawuni menyelesaikan kata-katanya dan belum lagi Arya Kamandanu sempat melihat ke arah yang ditunjukkan Sakawuni. Mendadak dari gerombolan semak belukar bermunculan orang-orang berkuda. Mereka langsung menghambur dengan membabi buta.
Bajil sudah kembali. Ranggu, Ya. cepat siapkan orang-orangmu. Bantulah mereka. Aku mendengar pertempuran sudah terjadi di kaki Bukit Pendem. Bantulah teman-teman kita. Bantulah mereka memusnahkan orang-orang dari Majapahit. Maksud tuanku, orang-orang Majapahit? Cepat Ranggu, kerahkan orang-orangmu dan turunlah ke kaki Bukit Pendem. Bergabunglah dengan teman-temanmu yang lain. Mereka sedang terlibat pertempuran dengan orang-orang Majapahit. Oh, baik Tuanku Dewi. Rangguh segera mengumpulkan orang-orangnya. Dengan dibantu Kulagiri, Rangguh menyiapkan kuda-kuda dan perbekalan senjata tajam. Sebentar kemudian mereka pun sudah menghambur turun ke kaki Bukit Pendem. Malam itu kaki Bukit Pendem menjadi ajang peperangan. Prajurit-prajurit Majapahit bertarung dengan gigih. Sementara itu anak buah Empu Bajil menyergap dari berbagai jurusan. Semula pertarungan nampak berjalan dengan seimbang. Tapi setelah Rangguh datang bersama teman-temannya, maka prajurit-prajurit Majapahit menjadi keteter. Gajah Biru memimpin pasukannya dan berusaha untuk mengobarkan semangat prajurit-prajuritnya. Wuni. Ada apa, Kamandanu? Aku tidak melihat Empu Bajil dan Dewi Sambi. Mungkin mereka bersembunyi di sarangnya. Ayo kita cari mereka. Sementara biarlah Kakang Gajah Biru memimpin pasukan. Bukit ini, Kamandanu. Suasananya sunyi sekali. Kita harus mengobrak-abrik lereng bukit ini, Buni. Kita harus menemukan sarang gembong penjahat besar itu. Kalau begitu, marilah kita teruskan sampai ke puncaknya. Hiya! Hiya! Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwau haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Sementara itu, di kaki Bukit Pendem masih terus berlangsung pertarungan sengit. Prajurit-prajurit Majapahit berusaha memberikan perlawanan dengan seluruh kemampuannya. Sekalipun jumlah mereka semakin lama semakin berkurang. Kaum Prusuh mendesak mereka. Kaum Prusuh di bawah pimpinan Jata Gimbal, Olo Rampis, Rangguh dan Kulagiri menyerbu habis-habisan. Kalian ini prajurit-prajurit bodoh. Mau apa kalian datang kemari, ha? Hei, sepertinya aku pernah mengenal suaramu. Kalau tidak salah, kau pernah mendekam di ruang tawanan Majapahit. Kau benar. Akulah Jata Gimbal. Aku memang pernah mendekam beberapa tahun di ruang tawanan Majapahit. Tapi sekarang keadaanku sudah berubah.
Aku dan teman-temanku sudah bebas. Kami semuanya sudah bebas. Dan kalian tidak berhak apa-apa lagi atas diri kami. Jata Gimbal, aku datang kemari untuk menumpas kalian. Kaum perusuh seperti kalian ini harus dimusnahkan dari muka bumi Majapahit. Ada perlunya kau banyak bicara. Lihatlah keadaanmu sekarang ini. Sebentar lagi kalian semua akan binasa di kaki Bukit Pendem. Tubuh kalian akan kami cincang-cincang. Dan kami lemparkan ke pinggir-pinggir jalan supaya menjadi makanan burung gagak. Ayo! Sergap lagi mereka. Bunuh mereka semua. Inilah perintah Tuanku Bajel. Bunuh mereka. Jangan biarkan seorang pun lolos. Ayo! Ayo! Sepertinya kau sangat membanggakan sekali pedang rampasanmu itu, Kakang. Pedang ini ampuh sekali, Sambi. Tentu saja aku bangga karena bisa merebutnya dari Kamandanu. Dan pedang ini akan menjadi milik Empu Bajel selama-lamanya. Pedang yang hebat. Pedang yang tiada bandingnya di seluruh muka bumi ini. Dan aku yakin benda pusaka ini akan melengkapi kemampuanku sebagai seorang pendekar. Sekarang aku tidak perlu ragu-ragu lagi. Akulah pendekar paling unggul. Lihat, Sambi. Lihatlah. Lihatlah, Sambi. Lihatlah pamor pedang ini. Dia bernyala-nyala kemerah-merahan. Dia seperti menyebarkan darah musuh-musuhnya. Dan pedang ini seperti mempunyai nyawa. Dia sanggup menggetarkan seluruh urat darahku. Dia sanggup membakar darahku menjadi merah bernyala-nyala. Sekarang aku tidak perlu gentar lagi menghadapi siapapun juga. Aku tidak perlu takut sekalipun harus berhadapan dengan Wong Agung guruku sendiri. Kau memang kelihatan lebih gagah dengan menggenggam pedang itu, Kakang Bajel. Kau kelihatan lebih perkasa. Apa benar begitu, Sambi? Mengapa aku harus berdusta kepadamu, Kakang? Terima kasih, Sambi. Terima kasih atas pujianmu. Dan sekarang ganti aku yang akan memuji. Aku tidak butuh pujian. Mengapa begitu, Sambi? Aku yakin setiap manusia butuh pujian. Betapapun kecilnya. Apalagi pujian mempunyai arti tersendiri dalam hati seorang wanita. Bukankah demikian? Lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwautu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Empu Bajel terkejut. Dia tersentak dan terdiam beberapa saat lamanya. Kemudian dia menatap tajam ke arah Dewi Sambi. Dewi Sambi balas menatap. Tiba-tiba Empu Bajel tertawa terbahak-bahak. Dan setelah itu dia menubruk Dewi Sambi. Selanjutnya mereka bergulingan di atas pembaringan di dalam pondok. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan terjadi atas diri mereka berdua? Dan bagaimana dengan Arya Kamandanu serta Sakawuni? Apakah akhirnya mereka akan bentrok dengan Empu Bajel dan Dewi Sambi? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer Cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala Cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer Cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer Cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas Cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. 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 Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwatu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala Cap Siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer Cap Siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala Cap Siolas. Puyer obat sakit kepala Cap 19.
Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-397 ini, didukung oleh para pemain, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Margaret sebagai Dewi Sambi, Ivonero sebagai Sakawuni, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Elias sebagai Gajah Biru, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Sementara anak buahnya bertarung melawan prajurit-prajurit Majapahit di kaki Bukit Pendem, Empu Bajil dan Dewi Sambi justru bermesraan di dalam pondok di puncak bukit. Dua orang pendekar perlainan jenis itu kembali mengulangi perbuatan-perbuatan mereka yang tidak senonoh, perbuatan-perbuatan kotor yang tidak dibenarkan oleh hukum ataupun adat tata susila masyarakat. Dewi Sambi yang berwajah cantik tersenyum genit. Kedua belah matanya yang nakal memancarkan segumpal nafsu yang setiap saat bakalan meledak. Empu Bajil nampak semakin gemas melihat tingkah laku perempuan di hadapannya. Ayolah Sambi, rebahkan tubuhmu di atas pembaringan ini. Ayo, rebahkan tubuhmu sambil pejamkan matamu, supaya dapat kau serap seluruh kenikmatan hidup. Macam apa kenikmatan itu, Kakang Bajil? Macam-macam bentuknya. Mana yang paling kau sukai? Kita akan lihat nanti. Tunggu. Jangan dulu, Kakang. Lambatkan dulu deburan jantungmu itu. Dinginkan dulu arus darahmu. Ada sesuatu yang hendak aku katakan kepadamu. Sambi, aku tidak ingin apa yang kau katakan nanti justru akan mengganggu kenikmatan ini. Dengar, Kakang Bajil. Menyampaikan berita ini merupakan kewajiban bagiku. Berita? Ya. Berita apa, sayang? Mungkin kau akan terkejut mendengarnya. Mungkin kau akan senang. Tapi mungkin juga kau akan biasa-biasa saja. Apa itu? Apa? Cepat katakan. Kakang Bajil, barangkali tidak lama lagi aku akan memberimu seorang bayi. Empu Bajil terkejut. Matanya melotot ke arah Dewi Sambi. Dewi Sambi kelihatan tenang-tenang saja. Bahkan sekali lagi dia menebarkan senyuman yang merangsang. Empu Bajil menjadi belingsatan. Bayi? Kau akan memberiku seorang bayi? Ya, akan lahir ke dunia seorang bocah kecil yang akan menyebutmu sebagai bapak. Tidak kusangka, tidak pernah kuduga. Aku telah berkeliaran ke sana kemari selama bertahun-tahun, bergelimang dalam dunia yang serba keras. Akhirnya, aku harus menjadi seorang bapak juga. Kau menyesal, Kakang? Oh, tidak. Aku tidak menyesal. Justru aku senang. Aku bangga. Mudah-mudahan saja anakku nanti laki-laki. Bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan, biarlah dia mengikuti jejak ibunya. Dan kalau dia laki-laki, aku akan membimbingnya. Aku akan mendidiknya. Aku akan membentuknya menjadi seorang pendekar pilih tanding seperti diriku. Seperti Empu Tong Bajil. Oh, Sambi, aku berterima kasih sekali. Kau benar-benar perempuan yang bisa memberikan kebahagiaan di dalam hidupku. Kau adalah makhluk betina yang ganas, makhluk betina yang puas, yang dapat menaklukkan Empu Bajil. Aku menyerah, Sambi. Aku mengaku kalah. Kakang Bajil, peluklah aku. Dekaplah Dewi Sambi. Terekamlah aku dengan nafsumu yang lapar dan dahaga. Lumatkanlah diriku. Hancurkanlah dan lumatkanlah diriku dengan keperkasaanmu, Kakang Bajil. Kakang. Ripang waktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas. Puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin penengota garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit
sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kita tinggalkan sejenak Empu Bajil dan Dewi Sambi yang sedang saling menerkam dalam amukan api asmara. Sementara itu Arya Kamandanu dan Sakawuni masih dalam perjalanan menuju puncak Bukit Pendem. Untuk menghindari hal... Tuak barang seteguk, supaya kekuatanmu pulih kembali, Kakang. Nah, minumlah, Kakang. Tuak dari desa Pabayaman ini sangat enak rasanya. Rasanya kerongkonganku seperti terbakar. Tubuhmu akan kembali menjadi hangat, Kakang. Terima kasih, Sambi. Pelayananmu sungguh-sungguh memuaskan. Kau akan meminta tolong apa padaku, Kakang Bajil? Sambi, tolong kau jawab pertanyaanku ini dengan jujur. Pertanyaan apa? Apakah aku ini sudah cukup tua? Oh. Kau memang bukan bocah remaja lagi, Kakang. Aku melihat ada beberapa lembar uban mulai tumbuh di kepalamu. Tapi bukan berarti kau sudah menjadi kakek-kakek. Oh, jadi aku belum terlalu tua. 20 tahun lagi barangkali kau akan kelihatan sudah lebih tua, Kakang Bajil. Tapi bukankah 20 tahun cukup lama, Kakang? 20 tahun lagi? Ya. 20 tahun lagi berarti anakku nanti sudah berusia 20 tahun. Apa yang kau risaukan sebenarnya, Kakang Bajil? Oh, tidak, Sambi. Aku tidak bersungguh-sungguh. Aku hanya tidak ingin melihat anakku yang pertama nanti mempunyai seorang bapak yang sudah tua renta. Aku tidak ingin anakku nanti lebih pantas memanggilku sebagai kakek daripada bapak. Rupanya kau mencemaskan calon anakmu, Kakang Bajil. Mengapa harus cemas? Kalau suatu saat nanti anakmu ini lahir, kukira kau tidak akan berubah sedikit pun. Kau masih akan tetap menjadi seorang pendekar yang tegar dan perkasa. Dan si bocah kecil nanti pasti akan bangga melihat bapaknya. Benarkah demikian, Sambi? Kau tidak pantas berlaku cengeng, Kakang Bajil. Sudahlah, mengapa tiba-tiba kau merasa dirimu sudah tua? Kupikir usiamu belum mencapai 50 tahun. 42 tahun, Sambi. Nah, baru 42 tahun. Mengapa harus berkecil hati? Masih cukup banyak waktu untuk menikmati kesenangan-kesenangan dalam hidup, Kakang Bajil. Kakang Bajil. Cepat kau kenakan pakaianmu, Sambi. Kau dengar ada manusia-manusia tolol berani mendekati pondok kediaman kita. Manusia-manusia tolol itu harus dibikin mampus, Kakang. Sementara itu di kaki Bukit Pendem masih berlangsung pertarungan sengit. Anak buah Empu Bajil yang jumlahnya jauh lebih besar terus mendesak prajurit-prajurit Majapahit. Satu persatu prajurit-prajurit Majapahit yang berusaha memberikan perlawanan dapat dirobohkan. Gajah Biru merasa khawatir melihat keadaan prajurit-prajuritnya yang semakin terjepit. Sementara Jata Gimbal, Kolo Rampis, Rangguh dan Kulagiri terus memimpin anak buahnya sambil bertarung. Ayo prajurit-prajurit Majapahit, jangan patah semangat. Ayunkan pedangmu, ayunkan tombakmu, lawan mereka. Kita akan Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwau haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19.
Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Apa yang akan kita lakukan sekarang, Kamandanu? Kau pikir Mpu Bajil dan Dewi Sambi berada di dalam pondok itu? Mengapa kita tidak melihatnya saja ke sana? Kupikir begitu. Lihat, Muni. Mereka keluar. Dia melihat dua orang keluar dari balik pintu pondok dan langsung melangkah ke halaman. Jelas mereka adalah Mpu Bajil dan Dewi Sambi yang sudah sejak lama dikenalnya. Hai, orang-orang pondok, jangan mendekam di tempat itu. Kalau ingin bertamu, datanglah terang-terangan. Jangan sembunyi-sembunyi seperti pencuri. Ayo, Muni. Kita hadapi dua orang itu bersama-sama. Ayo, Kamandanu. Aku sudah siap bertarung melawan mereka. Bagus sekali. Mudah-mudahan kalian tidak salah melangkah dengan berani datang ke tempat tinggalku. Ada urusan lama yang harus kita segera selesaikan, Mpu Bajil. Benar, anak muda. Urusan lama yang tertunda-tunda. Aku pun mempunyai urusan lama denganmu, hai gadis liar. Aku harap kehadiranku ini tidak sia-sia, Dewi Sambi. Sudah beberapa kali kita terlibat dalam suatu pertarungan. Mudah-mudahan setelah malam ini kita tidak akan bertemu lagi dalam suatu pertarungan. Mudah-mudahan urusan lama kita selesai hingga malam ini. Tentu saja, Sakawuni. Setelah kau binasa di tanganku nanti. Kamandanu, kuhargai keberanianmu. Jarang aku menjumpai seorang pendekar memiliki keberanian seperti dirimu. Tapi sayang sekali keberanianmu itu harus kau sertai dengan kesombonganmu yang membabi buta. Dengar, Mpu Bajil. Aku datang ke tempat tinggalmu ini untuk dua keperluan penting. Pertama, aku mengemban tugas dari seorang raja. Aku ditugaskan menumpas kaum perusuh yang akhir-akhir ini mengacau Majapahit dan sekitarnya. Dan kedua, hal ini adalah urusan pribadi. Aku ingin meminta kembali pedang naga puspa. Kamandanu. Kata-katamu itu seperti orang yang tidak waras saja. Bagiku kedua-duanya tidak masuk akal. Itulah seperti yang telah kukatakan tadi. Kau berani, tapi kau juga sombong. Sombong dan bodoh. Karena itu kau akan rugi besar. Dengar, Kamandanu. Karena kau telah berani datang ke sarang Mpu Bajil. Hal itu harus kau tebus dengan mahal. Aku tidak akan membiarkanmu pergi dalam keadaan hidup. Ayo, Sambi. Tunggu apa lagi? Ayo, sikat mereka. Gasak mereka. Hiat. Kau janganlah turun tangan. Lihatlah kami. Lihatlah Sambi. Ayo Sakawuni. Ayo kita adu kesaktian. Aku siap melayani tantanganmu, Sambi. Sudah sejak lama kesempatan seperti ini kutunggu-tunggu. Kali ini kau pasti binasa dengan aji tapak wisaku. Sabarlah dulu, Kamandanu. Biar kulayani perempuan iblis ini. Kalau nanti pendekar cebol itu ikut campur dan berbuat curang, barulah kau turun ke gelanggang. Ayo Dewi Sambi. Keluarkan aji tapak wisamu. Mampus kau Sakawuni. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala.
Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwau tuhaid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dewi Sambi melompat dan menyerang dengan garang. Sakawuni segera berkelit menghindar. Pukulan beruntun Dewi Sambi terpaksa menerpa ruangan-ruangan kosong. Wanita pendekar itu menjerit kecil dan wajahnya menjadi sangat berat. Setelah melompat mundur 2 tingkat, dia segera menyiapkan kembali serangan-serangan berikutnya. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular. Dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter. PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Kakang Kamandanu, kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu. Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin.
Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati. Naskah ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-14 dengan judul Keris Empu Gandring. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwautu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-398 ini didukung oleh para pemain Margaret sebagai Dewi Sambi, Yvonne Rose sebagai Sakawuni, Lukman Tambose sebagai Empu Bajil, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Elias sebagai Gajah Biru, Iwan Dahlan sebagai Jata Gimbal, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Dewi Sambi terus memburu Sakawuni dengan serangan-serangan beruntun. Dua orang pendekar wanita itu memang sudah beberapa kali bertemu dalam suatu pertarungan. Dan nampaknya kemampuan mereka benar-benar seimbang. Karena itu pertarungan berlangsung dengan alot. Suatu ketika Sakawuni balas menyerang, dan Dewi Sambi terpaksa berlompatan ke sana kemari untuk menghindar. 15 jurus segera berlalu. Sementara Arya Kamandanu dan Empu Bajil hanya melihat saja dari jarak jauh. Mendadak Dewi Sambi menjerit kecil dan tubuhnya melenting ke belakang. Sakawuni, ada perlunya kita berbaku hantam dengan cara seperti ini. Aku juga sudah mulai bosan melihat caramu bertarung, Dewi Sambi. Dengar, aku akan segera mengakhiri pertarungan ini, Sakawuni. Dewi Sambi mendengus keras. Kemudian dia memasang kuda-kuda dan kedua belah telapak tangannya digosok-gosokkannya. Asap putih mengepul dari sela-sela kedua belah telapak tangannya. Sementara mulut Dewi Sambi mendesis bagaikan seekor ular betina. Dan matanya tajam menatap ke arah Sakawuni. Sakawuni pun tidak mau tinggal diam. Gadis cucu Ki Sugata Brahma yang lebih terkenal dengan sebutan pendekar lengan 1000 itu segera menutupkan kedua belah tangannya ke telinganya. Dan pada saat berikutnya, Sakawuni seperti mendengar suara angin menderu-deru, dan suara angin itu semakin lama semakin kencang.
Kini kedua pendekar wanita itu sudah saling mempersiapkan ilmu andalannya masing-masing. Mereka masih berdiri tegak di tengah-tengah halaman. Mulut Dewi Sambi mendesis dan matanya berapi-api. Kedua belah mata itu menatap tajam ke arah Sakawuni yang masih berdiri dengan tegar, menantang. Kemudian Dewi Sambi menjadi tertahan. Dan saat berikutnya, sambil mengayunkan kedua belah telapak tangannya ke udara, perempuan pendekar itu melompat garang. Mampus kau, Sakawuni! Aji tapak bisa! Sakawuni terkejut ketika Dewi Sambi melompat ke depan sambil menghantamkan aji tapak wisanya. Dia sudah siap menghadang dengan jurus angin lengan seribunya. Tapi mendadak sebuah bayangan berkelebat. Dan saat berikutnya, Sakawuni hanya melihat tubuh Dewi Sambi membentur keras bayangan itu. Dan bayangan itu yang tak lain adalah tubuh Arya Kamandanu bergulingan sesaat lamanya di atas tanah. Dan selanjutnya dia bangkit kembali. Setan alas, mengapa kau ikut campur Kamandani? Sambi bukan tandinganmu. Anak muda ini telah berlaku curang, Kakang Bajir. Aku tidak suka hanya berdiri sebagai penonton. Aku tidak suka melihat dua orang wanita saling bertempur, sementara kita hanya menonton saja. Kamandanu, kalau kau ingin bertarung, akulah lawanmu. Ayo kita berlaga sampai salah seorang di antara kita roboh binasa. Kau tunggu di sini, Sakawuni. Biarlah aku menghadapi penjahat paling puas ini. Arya Kamandanu segera mengadakan persiapan. Dia memasang kuda-kudanya. Demikian juga Empu Bajir. Setelah melompat 2 tindak ke belakang, dia pun memasang kuda-kudanya. Dan saat berikutnya, pendekar cebol itu menyerbu dengan garang. Ayo kita mulai, Kamandanu. Aku tidak sudi berlama-lama. Ayo, Kamandanu. Kalau memang kau seorang jago, kalau kau mengaku seorang prawira, tanah pukulan Aji Segara Geniku. Aku tidak pernah mengaku-ngaku sebagai seorang jago, Empu Bajir. Barangkali aku masih banyak mempunyai kekurangan. Tapi aku tidak akan mundur setapak pun menghadapi Aji Segara Geni. Babo, tulang-tulangmu akan remuk, dagingmu akan hancur berkeping-keping. Dan aku tidak hanya pandai mengumbar omongan-omongan kosong. Aku akan segera membuktikannya, Arya Kamandanu. Empu Bajil mendengus keras, kemudian menggerak-gerakkan kedua belah lengannya. Saat berikutnya kedua belah tangannya diputar-putar, makin lama makin cepat, dan kedua belah telapak kakinya digosok-gosokkan ke tanah. Itulah pertanda Empu Bajil sedang mengeluarkan Aji Segara Geni. Siro Ratuning Geni, Siro Angwasani Lakuning Geni, Jagat Iro Jagat Geni. Langit Iro, langit geni. Segara Iro, segara geni. Siro Ratuni geni. Arya Kamandanu tahu bahwa lawannya kali ini benar-benar akan mengeluarkan Aji Segara Geni sebagai pukulan handalannya. Karena itu dia pun segera mengadakan persiapan. Dia memusatkan seluruh daya ciptanya. Tubuhnya menjadi tegang, urat-urat kencang, dan daging kulitnya seperti mengeras. Maka demikianlah, 2 orang pendekar pilih tanding itu sudah berhadap-hadapan, dan tubuh mereka berdiri tegak bagaikan 2 potong tonggak kayu hutan. Sebutlah nama-nama leluhurmu, Arya Kamandanu. Hisaplah udara segar malam ini beberapa kali lagi sebelum ajalmu tiba. Aji Segara Geni. Hiya!
Rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Tubuh Arya Kamandanu terpental kurang lebih 5 tombak jauhnya ke belakang. Benturan itu sangat keras. Empu Bajil sendiri sampai tergulir ke samping. Begitu telapak tangannya menghantam dada Arya Kamandanu. Pendekar cebol itu kembali bangkit. Dan dia heran karena Arya Kamandanu pun segera bangkit dari balik songgok rumpun semak belukar. Bahkan sekarang dia sudah lebih dulu berdiri dengan tegar menantang. Bocah gendeng ini, Haji Segara Geniku tidak mempan. Dia masih berdiri dengan tegar perkasa, dan dia mengeluarkan bunyi seperti raungan naga. Oh, apakah dia telah mempelajari ilmu setan dari neraka? Kakang Bajil, kok tidak apa-apa kakang? Tidak, Sami. Aku masih segar bugar. Aku hanya terkejut melihat dia mampu menghadang Haji Segara Geni. Minggir kau, Sami. Biar aku akan menghantamnya sekali lagi. Hati-hati kakang. Nampaknya dia telah membekali dirinya dengan aji kebal, kakang. Kurang ajar kau monyet jelek. Tapi jangan keburu senang. Lihatlah, kali ini tubuhmu akan kubuat hancur lumat. Haji Segara Geni. Ya! Lagi-lagi tubuh Empu Bajil tergulir ke samping. Begitu telapak tangannya membentur dada Arya Kamandanu. Pendekar cebol itu buru-buru bangkit kembali. Kali ini dia lebih heran lagi. Karena Arya Kamandanu sama sekali tidak bergeming. Dia masih tetap berdiri dengan tegar perkasa. Bagaikan makhluk purba yang tiba-tiba bangkit dari dunia silam. Sesaat lamanya Empu Bajil tidak lagi mampu menenangkan hatinya. Dadanya gemuruh. Darahnya seperti diaduk-aduk. Dan dia juga merasakan lengan kanannya pegal-pegal. Ayo Empu Bajil, kerahkanlah seluruh ilmu yang kau miliki. Tumpahkanlah aji segara genimu. Aku tidak akan berpaling. Ayo Empu Bajil, mengapa kau masih berdiri kebingungan di situ? Apakah nyalimu sudah menjadi ciut? Kau... Diam kau, Sami. Kurang ajar. Aku tidak sudi dihina seperti ini. Oh, kau tidak akan kubiarkan menghina aku seperti ini, Kamandanu. Keparat, setan alas, monyet jelek, kunyuk jelek, anjing jalanan. Sumbarmu melejit tinggi sampai menyentuh langit. Tapi aku belum menyerah, Kamandanu. Dan aku tidak akan pernah menyerah. Kalau Haji Segara Geni tidak mempan. Lihat, aku masih mempunyai ini. Lihat apa yang ku genggam ini, Kamandanu. Arya Kamandanu tersentak sebelum kemudian mundur beberapa langkah. Kemudian Arya Kamandanu merasakan degup jantungnya tidak beraturan lagi. Dan dia tidak mampu mengendalikannya. Dia menjadi gugup, dia kebingungan. Sementara itu Empu Bajil terus mengacung-acungkan pedang naga puspa yang pamornya berwarna kemerah-merahan. Cahaya kemerah-merahan itu menyebar ke seluruh halaman dan menerangi sebagian wajah-wajah mereka. Arya Kamandanu menekuk wajahnya. Dia seperti ketakutan melihat pedang naga puspa. Dia sendiri tidak tahu mengapa begitu. Matanya terasa silau dan sakit setiap kali pamor pedang naga puspa menampar pandangannya. Dan dia berusaha untuk menutupi wajahnya dengan kedua belah telapak tangannya. Mulutnya mendesis-desis seperti menahan rasa gelisah yang tak terkendali.
Sakabuni buru-buru menghampirinya. Kamandano, ada apa dengan dirimu? Ada apa dengan dirimu, Kamandano? Entahlah, Sakabuni. Entahlah. Pedang Puspa itu. Aku tidak berani melihatnya. Aku tidak berani menentangnya. Awas, Kamandano! Cepat, Kakang Bajil. Hantam sekali lagi. Cepat gunakan pedang itu sekali lagi, Kakang. Awas, Kamandano! Kamandano! Tunggu, Kamandano! Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Aneh sekali, Kakang Bajil. Mengapa Kamandano tiba-tiba kabur seperti diuber setan? Aku juga tidak tahu, Sambi. Tapi mungkin dia takut menghadapi pedang ini. Aku lihat dia seperti kebingungan. Dia seperti tidak tahu apa yang akan dilakukannya, Kakang. Dan dia berusaha menutupi wajahnya. Mengapa kau tidak langsung menggebuknya dengan pedang itu, Kakang Bajil? Mengapa kau memberinya kesempatan untuk lolos? Aku harus menghemat tenaga, Sambi. Kau pasti sudah tahu. Pedang ini tidak bisa terlalu lama di luar warangkanya. Lalu bagaimana dengan mereka? Apakah akan kita biarkan lolos? Ayo kita kejar mereka. Sekalian aku ingin melihat apa yang terjadi di kaki Bukit Pendem. Ayo cepat, Sambi. Kita telah... Sementara itu, di kaki Bukit Pendem masih berlangsung pertempuran seru. Namun begitu jelas kelihatan prajurit-prajurit Majapahit semakin tercecer. Mereka sudah banyak yang terbunuh. Jumlah mereka sudah banyak berkurang. Mungkin kurang lebih tinggal 100 orang lagi. Tapi nampaknya Gajah Biru tidak ingin menyerah. Dia terus bertarung sambil berusaha mengobarkan semangat prajurit-prajuritnya. Pada saat itulah, Empu Bajil dan Dewi Sambi muncul dan segera langsung terjun ke tengah-tengah gelanggang pertarungan. Dewi Sambi mengamuk dengan aji tapak busanya, sementara Empu Bajil menyerbu dengan pedang naga Puspa. Gajah Biru terkejut melihat kehadiran Empu Bajil dan Dewi Sambi. Dalam waktu singkat, dia melihat beberapa orang prajuritnya terbunuh. Tubuh mereka hancur lumat dan sebagian hangus terbakar. Melihat keadaan prajurit-prajuritnya sudah semakin terdesak, Gajah Biru memutuskan untuk melarikan diri dari peperangan. Rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas,
puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inum, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Cukup. Kalian semuanya telah bekerja dengan baik. Kalian tidak mengecewakan aku. Prajurit-prajurit Majapahit semuanya terbunuh, Tuanku Bajil. Kulihat ada seorang melarikan diri dengan kudanya Jatah Gimbal. Iya, kalau diizinkan, hamba akan mengejar orang itu. Dan hamba akan membawa kepalanya kemari. Tidak usah, Jatah Gimbal. Biar dia lari. Biar dia lapor ke pemerintah Majapahit. Kita tunggu saja apa tindakan pemerintah Majapahit selanjutnya. Lalu apa yang harus kami lakukan sekarang, Tuanku Bajil? Malam ini juga kalian harus bekerja keras. Bersihkanlah kaki bukit pendam ini. Buanglah bangkai-bangkai prajurit Majapahit itu ke tepi-tepi jalan. Sebarkanlah mereka ke berbagai desa. Jangan copoti pakaian seragam mereka. Biar semua orang menjadi gentar. Biar masyarakat menjadi resah. Biar desa-desa dan kampung-kampung dicekam kengerian. Dan sementara itu kita akan berpesta ria. Pesta kemenangan. Saya Empu Bajil berkata-kata. Serentak anak buah Empu Bajil bergerak. Mereka mengangkat mayat-mayat ke atas kuda dan buru-buru membawanya pergi. Arah mereka berpencaran. Nah, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer cap 19. Ayo semua saja, sediakan selalu Puyer cap 19. Cap 19. Puyer obat sakit kepala dan turun panas cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut, hubungi dokter.